Seharusnya Anda bangga loh mempunyai Presiden Jokowi karena selalu mendengar aspirasi rakyatnya. Begitu juga tentang investasi miras yang baru diteken pada 2 Februari tahun 2021 yang lalu. Tetapi karena menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan keresahan dari masyarakat, akhirnya Jokowi pun mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. Keren sekali bukan, Jokowi? Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Telat, Jokowi cabut investasi miras. PKS, terima kasih ke Jokowi. Perpres bidang usaha penanaman modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi. Presiden Joko Widodo mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut, kata Jokowi dalam siaran pers virtual Selasa 2 Maret 2021. Jokowi menjabarkan alasannya mencabut lampiran Perpres terkait investasi baru miras ini. Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah, jelas Jokowi. Seperti diketahui, aturan Perpres investasi miras ini sebenarnya merupakan lampiran dari Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres ini ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lalu. Aturan soal penanaman modal terkait minuman keras termuat dalam lampiran 3 Perpres soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Berikut daftar bidang usaha soal minuman beralkohol beserta syaratnya. Bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol. Persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur. Bidang usaha industri minuman mengandung alkohol, anggur. Persyaratan A. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. B. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur. Bidang usaha industri minuman mengandung malt. Persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan Gubernur. Bidang usaha pandangan eceran minuman keras atau beralkohol. Persyaratan jaringan distribusi dan tempat khusus. Bidang usaha perdagangan eceran kaki lima minuman keras dan beralkohol. Persyaratan jaringan distribusi dan tempat khusus. Diketahui minggu ini Jokowi dituduh membuat kerumunan masyarakat di NTT dan dilaporkan ke Baris Krim. Saat ini dan terus ramai di medsos tentang Perpres miras di 4 wilayah. Ada dari ketua Muhammadiyah, ada yang atas nama guru, ada nama ketua NU. Nggak tahu itu hoax atau asli. Tapi yang pasti semua bereaksi seolah kalau ada legalitas industri miras Indonesia jadi turun kelas dan yang muslim jadi murtad. Atau apalah yang membuatnya kalap. Pertama yang harus disadari bahwa Indonesia bukan negara Islam. Pabrik miras pertama dan besar secara resmi adalah pabrik bir zaman kolonial yang dibangun tahun 1929 di Surabaya.
dan kemudian menjadi perusahaan nasional tahun 1960. Itulah cikal bakal pabrik bir yang sekarang ada 3 di Indonesia, Multi Bintang, Delta Jakarta, dan Bali High. Ketiganya punya kapasitas terpasang 2,5 juta hektoliter atau 250 juta liter per tahun. Itu baru pabrik bir, belum lagi pengolahan miras rakyat di daerah, cap tikus di Manado, cap kambing putih di Sumut, dan lain-lain. Jadi sejatinya sudah puluhan tahun produksi miras legal dan berdampingan dengan kita. Semua fine-fine saja. Kalau soal mabuk mah biasa tergantung jenisnya. Mabuk agama, mabuk kawin, mabuk kelonan di puncak, banyaklah. Lebih merusak mana efeknya kepada bangsa antara orang mabuk di Mangga 2 sama demo FPI yang berjilid-jilid di Monas. Kalau soal alasan merusak, apa yang dirusak? Lah buktinya saham Pemda DKI yang katanya mau dijual malah ditambah 250 juta liter bir per tahun. Dan sudah puluhan tahun gak ada yang komplain, semua oke-oke saja, dan pabriknya di Jakarta pula. Ini karena kebetulan Jokowi yang menandatangani, jadi seolah Jokowi salah dan tak islami. Digoreng lagi, dimaki-maki lagi, dan difitnah lagi. Nanti pasti ada yang nyocot. Negara yang mayoritas Islam kok industri miras dibesarkan? Loh, kita jangan lupa bahwa Indonesia korupsi kita juga luar biasa. Apa ini juga sudah dikaji negara Islam terbesar, kok korupsinya juga besar dan lateral? Walau tak dijegalkan, tapi produksinya besar dan lancar. Kalau tidak, mana bisa DPR jadi ranking 1 untuk urusan produk korupsi? Pabrik koruptor ini dampaknya lebih dahsyat dari orang mabuk karena minuman miras. Dan pasti Tuhan tidak suka itu. Dilarangnya minuman miras di Islam karena sejarahnya orang sholat bisa nggak sadarkan diri. Lebih munafik mana yang setiap hari sholat, mulai kain sarung, kopiah, baju takwah, tasbih, nyempungin koin di kotak amal dari uang korupsi. Emang Tuhan mau dikelabui? Apa manusia jenis ini lebih bisa dilegalkan daripada pabrik miras? Kita paling suka melabeli haram halal. Kita ini ibarat penulis buku kesetiaan, tapi kita sendiri suka selingkuhan. Kita kadang suka bicara tak proporsional, bicara negara ditarik ke agama, bicara presiden dibandingkan Rizik, terus presidennya minta ditahan. Arjuna kok dipadankan dengan Durna? Apa secara kebetulan kalau Indonesia yang dulu bernama Nusantara ini dihuni 713 suku dengan ragam budaya? Apa ini harus diseragamkan dengan hukum Islam? Kok norak jadinya ya? Pilihan mau minum miras atau tidak itu murni keputusan pribadi. Kalau memang patuh terhadap agama, kan batasannya jelas. Kalau haram jangan dilakukan. Tapi kan nggak bisa negara ngurusi orang per orang. Kembali kepada Perpres tentang miras, hal itu murni keputusan negara, bukan agama. Belajarlah kepada Malaysia yang haram dilabeli. Kalau dilanggar, dihukum berat. Mereka punya kompleks judi di Genting. Orang Islam Malaysia tidak boleh masuk. Jadi jelas kemana arahnya. Kita ini tidak banyak latahnya, nggak punya akar berpikir yang baik agar bisa dilihat dibahas apanya.